Harimau. Laga timnas Indonesia melawan Malaysia dipastikan gagal digelar karena Malaysia menolak. Waduh, sombong banget lo Malaysia ya. Setuju nggak kalau bilang mereka takut? Kita tak takut bro. Inilah sebab kenapa Harimau Melaya tak nak main dengan Indonesia. Apa benda ni weh? Kami tak kata apa-apa. Orang Vietnam yang kata. Kuan Hui, pundit Vietnam, katanya jika Malaysia hadapi pasukan Indonesia, Indonesia tak mampu bersaing dengan Malaysia. Tim ASEAN je, bukan level-level kami. Okey, so ini adalah satu kejutan untuk korang yang mana Malaysia akan terlibat dalam KAFA Nations Cup untuk tahun 2025. Itu yang kita nak, jumpa lawan yang kuat. Kalau tak, boring bro. Asyik bantai Vietnam je. Barulah kita boleh menguji kebolehan fizikal dan taktikal Harimau Melaya. Tunku Ismail dilihat mahu mengukur kemampuan pasukan secara serius dengan lawan yang lebih baik. Ini sebahagian dari perancangan jangka panjang menuju ke Piala Asia dan misi Piala Dunia satu hari nanti. Tapi guys ya, emang saat ini Malaysia sedang berkembang guys. Waktu itu gua nonton gitu ya pertandingan Malaysia versus Vietnam cuy. Buset, dan ini striker guys ya, Joao dan juga Rodrigo Holgado ini emang mewah cuy. Dan ingat, Harimau Melaya tak takut dengan siapa pun. Hai teman-teman semua, balik lagi bareng aku, Ria Oktorina. Kalian pasti udah pada denger kan soal hebohnya netizen yang ngomong kalau Timnas Malaysia alias Harimau Malaya takut lawan Timnas Indonesia. Ramai banget tuh di media sosial. Sampai ada yang bilang Malaysia sengaja nolak ajakan friendly match Indonesia karena takut kalah. Bener nggak ya? Yuk kita bahas bareng-bareng biar nggak salah paham. Breaking news guys, ada info baru nih. Laga timnas Indonesia melawan Malaysia dipastikan gagal digelar karena Malaysia menolak. Waduh, sombong banget lo Malaysia ya. Malaysia tolak tawaran uji coba dari timnas Indonesia. Pak Erick Thohir menjelaskan bahwa Malaysia memang menjadi salah satu radar timnas Indonesia untuk menggelar laga uji coba, salah satunya dengan mengundang mereka untuk bulan September nanti bersama Kuwait dan Lebanon. Dan tetapi Malaysia menolak tawaran uji coba dari timnas Indonesia nih karena ada pertimbangan lain katanya nih. Waduh, sombong juga lu Malaysia. Harimau. Jangan nolak lu. Ya udah lu nolak yang senior, tar lu lihat nih AFF U23 ya bulan Juli tuh. Lo ketemu Malaysia kan, lu nolak, ketemu timnas Indonesia juga lu, timnas U23-nya lu ya. Malaysia kesoal nolak lu. Let's go Garuda, berapa timnas Indonesia? Harimau Malaya. Kami tak kata apa-apa. Orang Vietnam yang kata. Kuan Hui, pundit Vietnam, katanya jika Malaysia hadapi pasukan Indonesia, Indonesia tak mampu bersaing dengan Malaysia. Bagi saya, biarlah orang luar berteori. Harimau Malaya buktikan dengan aksi. Biarlah Kuan Hui, pundit Vietnam tu berteori-teori. Kita hanya buktikan dengan jarian. Secara mengejutkan guys, setelah dibantai-bantai oleh tetangga kita guys ya, Malaysia 4-0 guys ya. Pundit dari Vietnam bilang guys ya bahwa Malaysia lebih baik daripada Indonesia cuy. Buset dah guys. Wah seru guys ya. Seru nih kalau misalkan gitu ya Malaysia saat ini guys ya berada di atas King Indo gitu ya. Buset dah, jadi penasaran nih, pengen cepet-cepet friendly match dah. Buset dah nih guys ya. Pundit Vietnam bilang guys, jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing cuy. Buset dah. Tapi guys ya, emang saat ini Malaysia sedang berkembang guys. Waktu itu gua nonton gitu ya pertandingan Malaysia versus Vietnam cuy. Buset dah, ini striker guys ya, Joao dan juga Rodrigo Holgado ini emang mewah cuy. Tapi boleh dicoba lah guys ya. Semoga aja guys ya nantinya King Indo dan juga Malaysia bisa bertemu cuy. Buset dah, salam respect. Serius? Malaysia nolak tanding lawan Indonesia? Padahal udah diajak baik-baik. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, resmi nolak ajakan uji coba dari Timnas Indonesia buat FIFA Matchday bulan September. Alasannya? Pelatih mereka, Peter Ceklamovski, katanya udah punya rencana sendiri. Jadi, skip dulu main ke Jakarta. Tapi netizen mulai curiga nih. Emangnya karena jadwal? Atau emang nggak mau lawan Indonesia yang lagi on fire? Pertanyaannya sekarang,
Kalau bukan Indonesia, terus siapa yang mau mereka hadapi? Setuju nggak kalau bilang mereka takut? Kita tak takut bro. Inilah sebab kenapa Harimau Malaya tak nak main dengan Indonesia. Apa benda ni weh? Berita terkini, Malaysia dilaporkan akan menyertai Piala KAFA yang dianjurkan oleh Persekutuan Bola Sepak Asia Tengah dari 26 Ogos hingga 9 September. Kalau kita bandingkan dengan Piala Merdeka ataupun Tri-Nations, inilah pertandingan yang akan membawa paling banyak manfaat kepada skuad kebangsaan di bawah Peter Klemovsky. Piala KAFA ni bukan kaleng-kaleng guys. Cuba korang tengok pasukan yang akan join. Iran, Uzbekistan, Oman. Ini pasukan-pasukan yang kuat. Boleh kita jumpa Kusanov dengan Mehdi Terami. Bukan itu saja, dua lagi negara yang menyertai pertandingan ini mempunyai ranking FIFA lebih tinggi dari Malaysia. Itu yang kita nak, jumpa lawan yang kuat. Kalau tak, boring bro. Asyik bantai Vietnam je. Barulah kita boleh menguji kebolehan fizikal dan taktikal Harimau Malaya. Satu benda je abang stres, game-game ini akan main kat Kyrgyzstan dan Uzbekistan. So kita tak boleh layan ramai-ramai kat Bukit Jalil. Tak strong doh. Apa-apa pun abang gila excited untuk Piala KAFA. Dan ingat, Harimau Malaya tak takut dengan siapa pun. Malaysia tuh ya aneh banget. Diajakin uji coba sama Indonesia, udah resmi loh, tinggal main aja. Dia malah bilang, enggak dulu deh. Lah, kenapa bang? Ternyata dia lagi sibuk ikut turnamen Asia Tengah, CAFA Cup bro. Turnamen yang isinya negara hardcore semua. Lawannya siapa? Iran sama Uzbekistan. Dua-duanya baru lolos ke Piala Dunia cuy. Mantap nggak tuh? Nolak Indonesia, tapi malah ngajak ribut sama kontestan World Cup. Terus masih nambah lagi lawannya, Oman. Itu tuh tim yang satu pot sama Indonesia di babak kualifikasi. Keren sih, berani. Tapi ya jangan salah, bukan karena Malaysia takut Indonesia. Mungkin Malaysia takut menang. Udah selamat bertualang ya Harimau Malaya. Jangan lupa pulang bawa koper doang. Sewaktu Malaysia membantai Vietnam itu hari, ada mulut-mulut yang kecoh. Tak payah nak bangga sangat lah, Vietnam je pun. Tak payah nak buat banyak-banyak video lah. Tim ASEAN je, bukan level-level kami. Okey, so ini adalah satu kejutan untuk korang yang mana Malaysia akan terlibat dalam KAFA Nations Cup untuk tahun 2025. Okey, so jom sembang sikit pasal benda ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap. So malam tadi aku nampak tweet ni daripada Thomas Bullock, dan ini adalah tweet pertama lah yang mengatakan Malaysia akan join untuk KAFA Association Cup ataupun KAFA Nations Cup tahun 2025. Malaysia akan join Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, Ghostan, Setan tak ada. Dengan Iran sekali, so diorang akan masuk dalam tournament yang sama. Malaysia dan Oman menjadi guest, yang mana perlawanan ini, tournament ini akan diadakan pada bulan Ogos 26 sampai 9 September. Dan semua perlawanan ini akan diadakan di Kyrgyzstan dan juga Uzbekistan. So untuk orang Malaysia ni kira away matches lah, tak ada home matches. Korang jangan beli tiket dekat Bukit Jalil pula, memang tak ada. Bagi aku benda ni memang sangat-sangat bagus untuk tim Harimau Malaya. Check sendiri sebenarnya dekat mana level diorang. Sebab baru-baru ni diorang dah bantai Vietnam, jaguh kampung, jaguh dekat ASEAN. Okey, kali ni diorang akan berentap dengan tim-tim besar dalam Central Asia. Tim macam Iran yang mana rankingnya bawah 20, top 20. Kemudian kita ada Uzbek 57, Kyrgyzstan kita dah pernah menang itu hari, Tajikistan 104, Turkmenistan, Afghanistan. Okey, tak boleh nak pandang rendah sebab Turkmenistan sendiri dah kalahkan Thailand itu hari sampai 3-1 kan. And then kita ada Malaysia di tangga 131 diikuti dengan Oman. Right, so ini adalah satu experience yang sangat-sangat bagus untuk pemain-pemain Harimau Malaya kita, dan juga untuk fans sangat bagus untuk tengok. Sebab kalau tidak, kita nak kena tunggu sampai bulan 10 baru boleh tengok Malaysia main. Sekarang ni bulan 8 dah ada game untuk Malaysia. Korang komen dekat bawah sejauh mana Malaysia boleh pergi dalam KAFA Nations Cup ni. Timnas Harimau Malaya dikabarkan bakal mengikuti KAFA Nations Cup 2025 atau Piala KAFA 2025 pada 26 Agustus sampai 9 September 2025. Kompetisi tersebut ternyata yang membuat Malaysia menolak ajakan Timnas Indonesia untuk bertarung di turnamen mini yang digelar September 2025 mendatang.
Negara yang berpartisipasi di Piala CAFA Nations Cup adalah Iran, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan, Oman dan Malaysia. Bagaimana menurut kalian? Harimau Malaya tengah naik ketika ini. Patut ke kita menyertai kejohanan CAFA Nation Cup 2025 ini? Adakah ianya satu keputusan yang bijak? Ranking pun dah naik, semangat penyokong pun semakin menggila. Dan media-media luar pun mula nampak pasukan Malaysia tengah-tengah on form. Adakah patut kita menyertai kejohanan tersebut memandangkan pasukan-pasukan di Asia Tengah bukan kaleng-kaleng lah. Antaranya pasukan Iran, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kongostan, macam-macam tan ada dalam tu. Mungkin ramai di antara kita teruja lah dengan kejohanan CAFA Nation Cup ni. Ni bukan kaleng-kaleng. Ada di dalam tu pasukan-pasukan yang telah layak ke Piala Dunia, bukan besya-besya. Seandainya kita tewas dengan pasukan-pasukan dari Asia Tengah ni, adakah momentum ataupun aura kebangkitan Harimau Malaya bakal tergugat? Anda semua boleh lontarkan pandangan di ruang komen. Sebelum tu, yang belum follow Bola Bota, sila tekan butang follow. Ada info terbaru nih guys. Gokil sih, tolak ajakan timnas Indonesia, Malaysia malah gabung ke Piala CAFA ya. Ini saking kepengennya jadi nomor 1 ya, saking pengennya jadi number 1 di Asia-nya gini nih. Ini adalah tim-tim yang ikut berpartisipasi besok di Piala CAFA ya. Ada Iran, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan, Oman dan juga Malaysia ya. Rusia sempat diajak cuman dia menolaknya ya. Tapi tenang aja buat timnas Indonesia, besok di bulan September masih ada FIFA Match Day juga ya. Sayang sih kalau misalnya Malaysia itu ACC atau setuju dengan tawaran Indonesia, itu kemungkinan jadi pertandingan paling seru ya, karena kita lihat debutnya lama kita nggak jumpa Malaysia gitu, pengen rasanya tuh ngebantai-bantai kita itu rindu ya. Ya kita doakan aja semoga Malaysia juga dapat yang terbaik, kita juga dapat yang terbaik gitu ya guys. Tolak tawaran Indonesia bertanding, Malaysia main di CAFA. Ya inilah kabar dari negara tetangga kita ya, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya dikabarkan Malaysia menolak tawaran bertanding uji coba melawan timnas Indonesia, dan mereka lebih memilih ya bermain di Piala CAFA atau Piala AFF-nya Asia Tengah di bulan Agustus nantinya. Ya, di mana banyak media Malaysia yang mengatakan kalau ini lebih luar biasa ya ketimbang hanya bertanding melawan Indonesia. Kenapa? Karena di CAFA ada beberapa negara besar seperti Iran, Uzbekistan yang akan mengikuti CAFA, dan bahkan Oman pun juga akan mengikuti CAFA kabarnya sebagai tim undangan ya. Media Malaysia mengatakan ini sangat luar biasa. Ya, bagaimana tidak? Sangat luar biasa. Beberapa negara, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Afghanistan yang menjadi bagian peserta di CAFA. Ya, hal ini terjadi setelah Rusia menolak ya bertanding di CAFA, dan akhirnya Malaysia masuk ya. Will take part in the 2025. Dia masuk di CAFA, turnamen CAFA ini ya di tahun 2025. Berita terkini, kemasukan Malaysia ke kejohanan CAFA Nations Cup secara rasmi sebagai pasukan jemputan telah mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan peminat bola sepak Asia, terutamanya dari negara jiran, Indonesia. Ramai penyokong Indonesia yang mula meluahkan rasa tidak puas hati dan mempertikaikan kenapa bukan Garuda yang diberi peluang, sedangkan mereka kini berada di pusingan keempat kelayakan Piala Dunia. Namun di sebalik persoalan ini, beberapa sebab telah dikenal pasti yang menjelaskan mengapa Malaysia menjadi pilihan Konfederasi Bola Sepak Asia Tengah itu dan bukannya Indonesia. Kita akan melihat dua sebab utama, masing-masing merangkumi sisi positif dan negatif yang menjelaskan secara rasional di sebalik keputusan mereka memilih Malaysia untuk menyertai kejohanan berprestij ini. Sebab positif, berkemungkinan CAFA melihat Indonesia sedang fokus pada kelayakan Piala Dunia. Pertama sekali, CAFA bukan bertindak secara sembrono. Sebaliknya, mereka memahami bahawa Indonesia kini sedang melalui fasa persiapan penting menuju pusingan keempat dalam kelayakan Piala Dunia.
Perlawanan itu juga bakal berlangsung pada Oktober ini. Setelah Indonesia mencipta sejarah layak ke pusingan keempat buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu, sudah tentu tumpuan penuh akan diberikan ke arah misi tersebut oleh PSSI. Jadual Indonesia yang padat ini menjadikan penyertaan ke kejohanan seperti CAFA Cup sebagai satu risiko taktikal yang besar apabila kejohanan tersebut bakal berlangsung antara 26 Ogos hingga 9 September. Malah saya berpendapat bahawa jika Indonesia menyertai CAFA, mereka mungkin terpaksa menurunkan skuad kedua bagi mengelakkan kecederaan pemain utama. CAFA dalam kenyataan rasmi awal Jun lalu turut menyebut bahawa mereka akan memilih pasukan jemputan berdasarkan kesediaan kompetitif serta kesesuaian jadual. Satu kenyataan yang jelas menyasarkan kepada pasukan seperti Malaysia yang berada dalam fasa membina semula pasukan dan bukannya terikat dengan komitmen kelayakan Piala Dunia. Itu adalah sisi positif dari saya untuk alasan mengapa Malaysia yang dipilih dan bukannya Indonesia. Sebab negatif pula, mungkin ia adalah disebabkan penyokong mereka sendiri. Tidak dapat dinafikan bahawa setiap pertanyaan pasti ada dua sisi, iaitu positif dan negatif. Sikap penyokong Indonesia yang kurang matang mungkin menjadi faktor penolakan terhadap penyertaan Indonesia ke CAFA, walaupun ianya tidak rasmi dinyatakan sebab-sebabnya. Antara faktor paling ketara ialah reputasi penyokong Indonesia itu sendiri yang sering menjadi perhatian dunia. Bukan kerana semangat tinggi tetapi kerana tindakan provokasi, kekasaran melampau dan keganasan stadium yang telah berulang kali mencetuskan kekacauan dan mendapat perhatian dunia. Beberapa insiden yang menjadi rujukan adalah pada kejohanan Piala Asia bawah 23 tahun yang lalu. Penyokong Indonesia digantung sementara daripada memasuki stadium selepas beberapa insiden kekacauan di pinggir padang dan serangan terhadap pasukan lawan. Perlawanan antara bangsa menentang Iraq dan Australia juga disertai oleh pelanggaran peraturan keselamatan oleh sebahagian penyokong. Penyokong Indonesia menyerang ruang komen media sosial pasukan lawan termasuk Iran, Vietnam dan Malaysia secara keterlaluan dengan ugutan dan hinaan. Baru-baru ini, pasukan kebangsaan Jerman menolak cadangan perlawanan persahabatan menentang Indonesia yang pada asalnya dijadualkan berlangsung tahun ini. Penolakan itu disertakan dengan alasan keselamatan pemain dan kebimbangan terhadap kawalan penyokong. Ini jelas memberi gambaran bahawa CAFA Nations Cup selaku badan induk itu ingin menjaga reputasi dan sejarah bagi kejohanan mereka. Mungkin CAFA memutuskan untuk mengelakkan sebarang risiko berkaitan penyokong ekstrim dan menganggap Malaysia menjadi pilihan yang lebih selamat. Sehingga kini tiada kenyataan rasmi penuh dikeluarkan oleh CAFA mengenai mengapa mereka memilih Malaysia berbanding Indonesia. Sudah pasti CAFA inginkan kejohanan ini berjalan dalam suasana yang profesional dan kompetitif. Malaysia dilihat mampu memenuhi syarat-syarat ini tanpa sebarang isu. Sudah pasti Malaysia sertai CAFA Cup bukan untuk melancong. Tunku Ismail dilihat mahu mengukur kemampuan pasukan secara serius dengan lawan yang lebih baik. Ini sebahagian dari perancangan jangka panjang menuju ke Piala Asia dan misi Piala Dunia satu hari nanti. Situasi ini turut mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan netizen Malaysia-Indonesia di media sosial. Hashtag seperti TMJ Effect menjadi trending dalam beberapa jam selepas pengumuman penyertaan Malaysia ke CAFA Cup disahkan. Namun ramai juga penyokong Indonesia yang lebih mengakui bahawa Indonesia fokus Piala Dunia serta sikap sesetengah penyokong dengan budaya kebudak-budakan yang seringkali menghina negara orang lain. Jadi, gini teman-teman, faktanya alasan Malaysia nolak ajakan friendly match dari Indonesia itu bukan karena mereka takut, bukan juga karena mereka mau ngeles atau lari dari tantangan, tapi karena Malaysia ini memang lagi fokus untuk persiapan yang jauh lebih serius. Mereka bakal ikut Piala CAFA 2025 atau nama kerennya CAFA Nations Cup 2025. Nah, turnamen ini bakal digelar dari tanggal 26 Agustus sampai 9 September tahun depan. Yang ikut turnamen ini juga bukan tim-tim ecek-ecek loh. Malaysia bakal ketemu lawan-lawan yang kuat banget kayak Iran, Uzbekistan, Oman, Kirgistan, Tajikistan,
Turkmenistan, dan Afghanistan. Kebayangkan, levelnya udah beda banget. Bahkan, sebagian dari mereka punya ranking FIFA yang lebih tinggi dari Malaysia. Jadi, wajar aja kalau Malaysia lebih milih fokus ke sana, biar tim mereka bisa dapat pengalaman tanding yang lebih berat dan bisa ningkatin kemampuan pemain-pemainnya. Kalau cuma main lawan tim yang kualitasnya setara atau di bawah, ya kurang menantang dong. Malaysia justru mau uji mental dan fisik Harimau Malaya dengan lawan-lawan top. Jadi bukan soal takut sama Indonesia, tapi mereka punya prioritas dan target yang lebih besar untuk ningkatin level timnya. Nah, teman-teman, dari cerita ini, kita bisa ambil pelajaran juga. Daripada kita saling sindir di media sosial, mending kita saling support dan kasih semangat. Malaysia punya strategi biar timnya makin kuat, dan kita juga harus dorong timnas Indonesia buat sering lawan tim-tim hebat, biar makin jago. Ingat ya, sepak bola itu bukan cuma soal gengsi, tapi soal gimana kita bisa terus belajar, berkembang, dan bikin bangga negara kita di mata dunia. Semoga ke depan Indonesia dan Malaysia bisa sama-sama maju dan makin disegani di kancah internasional. Setuju kan? Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.